kakak-kakak. Shalom Kak Pascal. Kan kita mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan agama Kristen. Nah, otomatis selama 1 semester nih kita belajar banyak mata kuliah. Salah satunya mata kuliah sejarah pendidikan agama Kristen. Di sini saya mewakili teman-teman yang belum paham tentang materi-materi tersebut. Di sini saya ingin bertanya dan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu di Kak Clara. Jadi, coba Kak Clara sebutkan dan jelaskan pemikiran dari tokoh-tokoh sejarah PAK yang Kak Clara ketahui selama 1 semester ini. Baik, pemikiran dari tokoh-tokoh sejarah PAK yang saya ketahui yaitu yang pertama, Plato. Ia berpendapat bahwa membangun pendidikan Kristen dengan dasar yang kuat agar bisa dipertahankan atau dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa pendidikan membawa kepada kebahagiaan, maka harus dicapai dengan mengeluarkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga yaitu Quintilianus. Pemikirannya diperkecil pada peserta didik sebagai pengajar harus menerima, menghargai kemampuan peserta didik. Sistem pendidikan oleh Quint adalah hanya fokus pada kemampuan tertentu. Nah, di sini saya punya pertanyaan lagi buat Kak Clara. Jadi kan kita nih sudah banyak belajar dari materi-materi yang sudah diberikan. Salah satunya itu kita belajar tentang metode-metode pengajaran pendidikan agama Kristen yang ada dalam Alkitab. Nah, coba Kak Clara sebutkan metode-metode pengajaran pendidikan agama Kristen yang ada dalam Alkitab. Metode-metode pengajaran pendidikan agama Kristen yang ada di dalam Alkitab dibagi menjadi 2, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Metode yang digunakan dalam Perjanjian Lama yaitu pendidikan dimulai dari keluarga, yaitu pembelajaran sistem meja makan. Dan orang tua mengajar kepada anak-anaknya tentang segala perbuatan Allah yang dilakukan kepada nenek moyang mereka. Dalam Perjanjian Baru, metode yang digunakan yaitu metode yang diajarkan oleh Yesus, yaitu perumpamaan, ceramah, cerita dan diskusi, dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, di sini saya sudah bertanya beberapa pertanyaan di Kak Clara, jadi saya akan bertanya lagi beberapa pertanyaan di Kak Derlin. Kalau menurut Kak Derlin, faktor yang melatar belakangi Martin Luther melakukan gerakan reformasi itu apa? Ya baik, menurut saya faktor yang melatar belakangi Martin Luther melakukan gerakan reformasi adalah karena adanya penyimpangan terhadap ajaran gereja yang dilakukan oleh gereja Katolik, yaitu terjadinya praktik jual beli surat indulgensi atau surat penghapusan dosa. Kemudian yang berikut, perkembangan paham komunis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab. Oke, baik Kak Derlin, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Saya akan bertanya lagi satu pertanyaan tentang salah satu tokoh. Menurut Kak Derlin, alasan apa saja yang membuat Ignatius Loyola mau menghabiskan masa hidupnya untuk mau melayani Tuhan? Ya baik, menurut saya alasan yang membuat Ignatius Loyola mau menghabiskan semasa hidupnya untuk melayani Tuhan adalah karena Loyola merasakan kasih dari Allah yang begitu luar biasa ketika ia dalam masa pemulihan kakinya akibat kecelakaan yang menimpanya saat perang, yang dimana saat pemulihan kakinya ia dirawat di rumah sakit. Ketika ia sakit, ia membaca sebuah buku tentang riwayat hidup Yesus karangan Rudolfus dan Flosan Kontrum yang memuat kisah orang kudus, sehingga ia bertobat dan bertekad untuk menjadi prajurit Kristus. Baik, saya kan sudah memberikan pertanyaan terhadap Kak Clara dengan Kak Derlin. Jadi saya akan memberikan pertanyaan terakhir untuk Kak Odelinda. Jadi menurut Kak Odelinda, bagaimana kita yang nantinya sebagai pendidik mengimplementasikan metode-metode tentang pendidikan agama Kristen di masa yang akan datang? Menurut saya, kita yang nantinya akan menjadi pendidik
cara kita mengimplementasikan pemikiran para tokoh pendidikan agama Kristen adalah bagaimana kita membentuk suatu kegiatan belajar mengajar yang baik, seperti membangun komunikasi dengan para murid dengan kita menggunakan metode berdialog, berceramah, bertukar pikiran agar suasana kelas itu lebih hidup, agar anak juga merasa bahagia sehingga ia tidak mau dengan teman-teman yang lain dan mengeluarkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya meminta maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kakak-kakak. Sekali lagi, terima kasih. God bless you. Shalom. Sama-sama Bapak Laskar. Shalom.